Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi dan selamat datang dalam Firman Kehidupan, sebuah renungan pengembalan harian bersama saya, Pendeta Kawi Armiasa. Marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Saya percaya firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini akan menguatkan iman, memberikan pengharapan, dan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari yang Engkau anugerahkan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar Roh Kudus menolong kami memahami firman-Mu dan memberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita di pagi hari, di hari yang ke-191 adalah mempercayai penyediaan Tuhan. Kita dapat baca dalam Alkitab kita di kitab Kejadian pasal 14 ayat 21 sampai 24. Bapak Ibu Saudara, bagi kita salah satu ujian iman terbesar bukanlah saat kita kekurangan, melainkan saat kita ditawari jalan pintas untuk menjadi kaya dan sukses. Di dunia yang serba instan ini, godaan untuk mengkompromikan iman demi keuntungan materi sangatlah kuat. Melalui kisah Abraham yang saat itu masih bernama Abram, setelah ia memenangkan pertempuran melawan raja-raja timur dan menyelamatkan Lot, kita belajar sebuah teladan iman yang radikal tentang bagaimana mempercayai penyediaan Tuhan sepenuhnya. Mari kita akan baca ayatnya, Kejadian 14 ayat 21 sampai 23. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda ini." Tetapi kata Abram kepada Raja Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, akulah yang membuat Abram menjadi kaya." Bapak Ibu Saudara, ketika Raja Sodom menawarkan seluruh harta rampasan perang kepada Abraham, itu adalah tawaran yang sangat sah secara hukum pada zaman itu. Harta itu bisa membuat Abraham jauh lebih kaya dalam semalam. Namun, kita melihat respon Abraham sangat luar biasa. Ia mengangkat tangannya dan bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Abraham menolak harta Sodom karena ia tahu siapa pemilik alam semesta ini. Jika Allah adalah pencipta langit dan bumi, maka dialah satu-satunya sumber penyediaan yang sah dan tidak terbatas. Ketika kita tahu siapa Allah kita tidak akan mudah tergiur oleh remah-remah yang ditawarkan dunia. Bapak Ibu Saudara, mengapa Abraham begitu ekstrim sampai menolak dan dia katakan sepotong benang atau tali kasut pun tidak? Alasan Abraham sangat jelas, supaya engkau jangan berkata, akulah yang membuat Abraham menjadi kaya. Abraham tidak ingin dunia yang diwakili oleh Raja Sodom mencuri kemuliaan yang seharusnya hanya milik Tuhan. Abraham ingin agar ketika orang melihat hidupnya yang diberkati, orang-orang tahu bahwa itu murni karena penyediaan dan anugerah Tuhan, bukan karena kemurahan hati dunia yang penuh kompromi. Seringkali jalan pintas dunia datang dengan harga yang harus dibayar, yaitu apa? Hilangnya
integritas dan kesaksian iman kita. Sodom adalah simbol dari dunia yang berdosa, kedagingan, dan kenyamanan insan. Menolak tawaran Raja Sodom berarti Abram memilih untuk berjalan dalam iman, mengandalkan janji Allah yang belum sepenuhnya terlihat saat itu, daripada mengambil keuntungan materi yang sudah ada di depan mata. Bapak Ibu Saudara, mempercayai penyediaan Tuhan berarti berani berkata tidak pada keuntungan yang tidak berkenan di hadapannya. Yakin Tuhan tidak pernah berutang kepada anak-anaknya. Menariknya, tepat di pasal berikutnya, Kejadian 15 ayat yang pertama, setelah peristiwa penolakan itu oleh Abraham, Tuhan datang kepada Abraham dalam satu penglihatan dan berfirman, "Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Ketika kita melepaskan apa yang bukan dari Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menjadi upah dan penyedia kita. Katakan amin, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mempercayai penyediaan Tuhan adalah tentang pilihan hati. Apakah kita ingin kaya dengan cara dunia tetapi kehilangan penyertaan Tuhan? Atau kita memilih untuk sabar menantikan waktu dan cara Tuhan, agar hidup kita menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita belajar seperti Abraham ketika dunia menawarkan jaminan yang semu dengan mengorbankan prinsip firman Tuhan. Berdirilah teguh, jaga integritas, jaga kemurnian iman kita. Percayalah bahwa Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, sanggup dan mau mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu, mengingatkan, menyadarkan pengiringan kami kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah memegang otoritas hidup kami. Diberkati kami semua, dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat, memperbaharui, memulihkan iman, kasih, dan pengharapan kami kepada Tuhan. Puji Tuhan, diberkati kami semua. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudari yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita semua buka tangan dan iman, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mengakhiri renungan firman kehidupan kita pagi ini. Sebuah pujian akan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik
Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.